Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Pligur dengan NIM 2103030092 dari program studi sosiologi. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik sebagai tugas harian saya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerjemahkan atau memahami bahwa Constitution adalah undang-undang dasar yang sering kita pikirkan sebagai naskah yang tertulis. Namun sebenarnya, menurut para sarjana ilmu politik, merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu secara keseluruhan, baik dari peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat tertentu. Terjemahan kata Constitution sendiri merupakan kebiasaan orang Belanda dan orang Jerman dalam percakapan sehari-hari mereka. Perlu dicatat bahwa kepustakaan Belanda, misalnya L.J. van Apeldoorn, diadakan pembedaan antara pengertian UUD atau Grondwet dan UUD atau Constitutus. Menurut paham tersebut, UUD adalah bagian tertulis dari suatu UUD. Sedangkan UUD memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap UUD tertulis ada unsur tidak tertulisnya, sedangkan setiap UUD yang tak tertulis ada unsur tertulisnya. Dan rupa-rupanya, para penyusun UUD 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa UUD suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Selanjutnya, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut sarjana E.C.S. Wade dalam buku Constitutional Law, UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja dan badan-badan tersebut. Jadi, pada pokoknya, dasar dari sistem pemerintahan diatur dalam suatu UUD. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan UUD di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, UUD dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. UUD menentukan cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri satu dengan yang lain. UUD merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam hubungan ini, Herman Wiener dalam buku Theory and Practice of Modern Government menamakan UUD sebagai riwayat suatu hubungan kekuasaan. Definisi UUD dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kompeten. Menurut maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Di samping UUD mempunyai status legal yang khusus, ia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu negara. Banyak UUD yang mencerminkan dasar-dasar negara sebagai ideologinya. Sering unsur ideologi atau moralitas ini dijumpai dalam mukadimah suatu UUD. Selanjutnya, konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang dasar.
Dengan kata lain, konstitusionalisme adalah apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme, sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan atau checks internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi dalam arti ini, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Walaupun Undang-Undang Dasar suatu negara berbeda dengan negara yang lain, jika diperhatikan kembali secara cermat, ada ciri-ciri yang sama, yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara, misalnya federal atau negara kesatuan, beserta pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu, Undang-Undang Dasar memuat prosedur untuk menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan negara atau pemerintah dan sebagainya. Dalam arti ini, Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan sebagai dokumen legal yang khusus. Yang kedua, hak-hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights, kalau berbentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya jika ada penyusup Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya diktator atau kembalinya suatu monarki. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia dibuat. Lalu apa itu konvensi? Di sini saya akan menjelaskan konvensi. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak dapat pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dan preseden. Menurut Haywood, kebiasaan-kebiasaan tersebut dijunjung tinggi baik oleh rasa kepatuhan konstitusional ataupun oleh pertimbangan praktis. Konvensi ada dalam semua sistem undang-undang dasar dan biasanya memberikan panduan ketika aturan formal tidak memadai atau tidak jelas. Yang selanjutnya, pergantian undang-undang dasar. Ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan atau diganti dengan undang-undang yang baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa undang-undang yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik dan tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia sendiri, kita telah melalui 5 tahapan perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan yang kedua, tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Dan yang ketiga, tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia tanpa kecuali Irian Barat. Yang keempat, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini dimulai tahun 1959 berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat. Dan yang kelima, tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari Undang-Undang Dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-Undang Dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa Undang-Undang Dasar tidak boleh terlalu mudah diubah. Oleh karena itu, hal ini akan merendahkan arti simbiolis Undang-Undang Dasar itu sendiri. Dalam hal ini menimbulkan masalah baru yang dipertanyakan, yaitu siapa yang membuat wewenang untuk melakukannya. Di Indonesia sendiri, wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar
ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2/3 dari anggota MPR, sedangkan usul perubahan harus diterima oleh 2/3 dari anggota yang hadir, pada pasal 37 Undang-Undang Dasar. Sejak tahun 1999, tak lama dari itu, setelah rezim Orde Baru berakhir dari kekuasaannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemenkan dengan banyak perubahan yang sangat substansial dalam ketatanegaraan kita yang berubah akibat dari adanya amandemen tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Constitution dan Frankie Bailey dalam buku Element in Political Science, pembedaan ini sebenarnya kurang tepat oleh karena tidak ada undang-undang dasar yang seluruhnya tak tertulis. Demikian pula tidak ada undang-undang dasar yang seluruhnya tertulis. Suatu undang-undang dasar umumnya disebut tertulis bila merupakan suatu naskah, sedangkan undang-undang dasar tak tertulis tidak merupakan suatu naskah yang banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Oleh karena itu, istilah lain dari undang-undang dasar tertulis adalah undang-undang dasar bernaskah, sedangkan undang-undang dasar tak tertulis adalah undang-undang dasar tak bernaskah. Secara analisis ilmiah, tetap mempertahankan diskusi mengenai pembedaan ini berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada suatu undang-undang dasar yang naskahnya mencakup semua proses dan fakta konstitusional, artinya 100% tertulis. Begitu pula tidak ada satupun undang-undang dasar yang hanya terdiri dari konvensi yang tak tertulis, tanpa ada peraturan-peraturan yang tertulis. Misalnya saja Konstitusi Amerika Serikat merupakan naskah, tetapi di samping itu ia telah timbul berbagai konvensi yang hakikatnya telah mengubah beberapa asas pokok dari naskah Undang-Undang Dasar itu sendiri. Sebaliknya, Undang-Undang Dasar di Inggris yang dianggap bersifat tak tertulis memang tidak merupakan satu naskah, tetapi mencakup beberapa dokumen tertulis, misalnya Magna Carta, Bill of Rights, Parlemen, Acts, dan lain-lain. Jumlahnya lebih banyak daripada naskah Undang-Undang Dasar di Amerika Serikat. Di samping itu, dokumen-dokumen tertulis ini masih banyak konvensi yang memang tak tertulis. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang fleksibel, yang contohnya yang terjadi di Inggris. Gagasan mengenai Undang-Undang Dasar yang fleksibel berdasarkan konsep supremasi parlemen. Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu. Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan suatu undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Parlemen dapat menyatakan bahwa suatu tafsiran seorang hakim adalah salah dan menggantinya dengan tafsiran parlemen sendiri. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang kaku. Dari bahasan kita di atas, perumusan tersebut menyatakan bahwa jauh lebih banyak undang-undang dasar yang bersifat kaku daripada undang-undang yang bersifat fleksibel. Kebanyakan undang-undang dasar menentukan perlunya partisipasi dari beberapa badan lain di samping parlemen untuk mengambil keputusan semacam ini. Undang-undang dasar yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dasar. Selanjutnya, supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-undang dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat undang-undang dasar berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara istimewa, maka undang-undang dasar dapat dianggap sesuatu yang luhur. Ditinjau dari sudut politis, dapat dikatakan bahwa undang-undang dasar sifatnya lebih sempurna dan lebih tinggi daripada undang-undang biasa. Dengan adanya gagasan bahwa undang-undang dasar adalah hukum tertinggi atau supreme law yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945